Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kita ini. Apa kabar kalian semuanya? Dan saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini, teman-teman. Kali ini Scooterpedia akan membahas sebuah mobil. Ya, ini juga challenge yang kemarin dari teman-teman juga banyak yang komentar. Berani nggak di loose gitu ya, teman-teman ya? Oke, seperti apa mobil yang akan kita loose? Langsung saja kita simak dulu bumper berikut ini, teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah item yang akan kita loose pada segmen video Scooterpedia kali ini teman-teman, yaitu 90 Honda Civic EF ya. Jadi seperti video-video sebelumnya teman-teman, mungkin ada yang masih belum nonton, silahkan dicari video sebelumnya ya teman-teman. Untuk item ini saya dapatkan dengan cara apa kemarin ya, barter ya kalau tidak salah. Ini saya tukar dengan salah satu teman Daycaster juga ya. Kita akan lihat, kita akan cek secara lebih dekat atau secara langsung. Kalau kita lihat secara langsung seperti ini tanpa kita buka gitu, rasanya kurang afdol gitu ya teman-teman ya, dan tidak kelihatan gantengnya gitu ya teman-teman. Langsung saja kita buka teman-teman. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video-video dari Scooterpedia teman-teman. Jadi terima kasih sekali, terima kasih banyak atas dukungannya. Jadi menjadi penyemangat saya Scooterpedia untuk memberikan konten-konten terbaik untuk kalian teman-teman. Nah ini untuk itemnya sudah saya keluarkan ya teman-teman ya. Kalian pikir saya nggak berani gitu ya teman-teman untuk buka ini? Kalian salah mengira ternyata. Oke, ini untuk blisternya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, polos gitu ya, berbeda sekali dengan blister Hot Wheels zaman sekarang ya, zaman 2022 itu beda sekali sih untuk logo dan grafisnya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas mobilnya teman-teman. Ini adalah penampakan dari 90 Honda ya. Ini siapa sih yang nggak tahu dengan item ini teman-teman? Item ini memang sangat legenda sekali ya, legenda sekali, dan beberapa varian juga muncul dengan castingan yang sama ya, tapi varian warna, tampo dan lain seterusnya teman-teman. Nah untuk varian mobil yang saya dapatkan ini tampilannya seperti ini teman-teman. Boleh kita lihat dari sisi depan ya teman-teman. Untuk sisi depannya ini cukup detail ya teman-teman ya, karena ada beberapa varian juga yang saya perhatikan, karena saya juga nggak terlalu tahu ya untuk varian mobil ini teman-teman. Jadi sekilas saja yang saya tahu itu ada beberapa varian yang dia tidak memiliki detail tampo seperti ini teman-teman. Kalau item yang saya miliki ini kan dia ada detail tampo atau cat lampu di bagian depan, dan logo Hondanya sangat jelas sekali terlihat gitu ya teman-teman ya. Dan termasuk di bagian samping ini juga ada detail lampu sennya gitu ya teman-teman ya. Untuk lain-lainnya, untuk dari sisi depan tidak ada detail lagi ya teman-teman, hanya itu saja. Dan bisa kita lihat di sini di bagian kacanya juga ada detail wiper, lumayan lah ya. Kemudian kita geser ke sebelah sisi kanan teman-teman. Untuk sisi sebelah kanan ini cukup oke ya, karena di sini juga saya tidak menyangka bakalan dikasih juga detail cat ya, cat lampu sen di sini berwarna orange gitu. Ini keren banget sih. Hot Wheels memperhatikan hal-hal sekecil ini gitu ya teman-teman. Cuman sayangnya di sini untuk detail handle pintunya dia tidak ada gitu ya. Untuk catnya sih ini dominan putih dan ada strip hitam dan warna merah di sini ya teman-teman ya. Perpaduan warna hitam dan merah sih. Kemudian di sini juga ada teknologi mungkin di saat itu ya, di tahun 90-an itu teknologi namanya DOHC ya. Nah, itu dituliskan di sini teman-teman. Ini ciri khas sekali dari Honda ya, DOHC VTEC gitu ya teman-teman. Dan ini untuk varian ini, untuk bagian rodanya dia ada ring warna merahnya gitu ya. Dan dia chrome. Cakep sih ini. Dan untuk mobil ini memang dia 2 pintu teman-teman, kanan dan kiri ya. Tidak 4 pintu yang banyak sekali beredar di Indonesia ya teman-teman ya. Ini adalah versi yang 2 pintu Honda Civic. Keren ya.
Nah, kalau kita lihat dari samping, dia garis desainnya seperti ini teman-teman. Flow-nya ya, keren sih. Meskipun ini adalah mobil tahun 90-an, menurut saya sampai saat ini ya, pada era ini masih sangat masih sangat modern ya. Kelihatannya masih ikutlah dengan zaman sekarang gitu ya teman-teman ya. Untuk kacanya juga dia smoke hitam gitu, dan setirnya setir kanan, karena ini adalah mobil Jepang gitu teman-teman. Kita sekarang beralih ke bagian sisi belakang teman-teman. Nah, untuk sisi bagian belakangnya dia sayangnya dia tidak didetail ya, tanggung sekali gitu teman-teman ya, karena beberapa varian juga yang saya lihat malah bagian belakangnya didetail, kemudian depannya tidak didetail gitu ya. Nanggung sekali sih menurut saya sih. Ini cakepnya ya, lebih cakep lagi kalau seandainya Hot Wheels saat itu mendetail juga gitu ya, memberikan tampo juga di bagian sisi belakang ini, terutama di bagian lampu ini. Saya rasa kalau misalnya di bagian plat nomor tidak dikasih sih nggak begitu masalah sih ya teman-teman ya. Kemudian yang paling cakep yang sangat saya suka ya, ini tertolong dari adanya exhaust atau lubang knalpot di bagian belakang ini. Ini cakep sekali sih. Detail kecil seperti ini penting sekali supaya nampak lebih hidup mobil atau diecast yang kita punya gitu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini juga di bagian kaca belakang ini ada detail wiper teman-teman ya. Itu ada sedikit benjolan sedikit ya. Itu adalah wiper di bagian sisi belakang mobil ini. Ini cakep sih. Dan di sini juga ada kayak semacam spoiler gitu ya di bagian belakang. Dan ini sangat minimalis sih. Ini mirip sekali dengan mobil aslinya teman-teman. Kemudian di sebelah sisi kiri ini hampir sama dengan sisi kanan, cuman di sini ada tambahan lubang pengisian bahan bakar teman-teman. Cakep ya. Simple gitu teman-teman. Bentuknya ini legenda sekali sih mobil ini ya. Kemudian kita perhatikan dari sisi bagian atas teman-teman. Untuk bagian atasnya ini ada sunroof ya. Untuk mobil ini yang beredar di Indonesia yang sepanjang yang saya tahu itu tidak ada sunroofnya teman-teman. Jadi dia hanya 2 pintu gitu, terus di atasnya polos aja gitu teman-teman. Untuk real car-nya ya. Kemudian kita langsung bergeser ke sebelah sisi bawah teman-teman. Untuk base-nya tentu saja ini karena adalah mobil reguler ya. Untuk bagian base-nya ini terbuat dari plastik teman-teman. Nah, di sini juga ada copyright-nya ya, 2013. Gila, ini mobil udah lama banget ya, Honda Civic EF ini ya. Dan sampai saat ini masih ada aja yang nyimpan dengan blister sebagus itu ya teman-teman. Kalau saya sih anti blister sih. Ya suka juga sih, cuman nggak afdol aja gitu ya kalau misalnya kita punya tapi tidak kita sentuh gitu teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini detailnya ya. Berikutnya saya akan mencoba untuk membandingkan mobil ini dengan adiknya teman-teman. Ini adalah mobil Honda Civic ya, Type R ya. Ini yang bukan EF tapi ini adalah EK9 teman-teman. Ini adalah castingan tahun 2020 berapa ini ya? Tahun 2021 teman-teman. Ya, 21A. Ini kodenya GRX 62 teman-teman. Sebentar lagi kita akan coba buka dan kita bandingkan dengan si mobil tua itu ya. Sebenarnya ini sama-sama tahun 90-an ya, cuman ini dia lebih baru 9 tahun. Ya, di sini ada kodenya 99 Honda Civic Type R atau EK9. Ini adalah pendahulu dari mobil Honda Civic Type R yang ada saat ini teman-teman, termasuk si mbahnya ini ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka, kita lihat detailnya apakah ada perkembangan castingan tahun 2013 dengan tahun 2021 ya teman-teman ya, atau tahun 99. Kira-kira apa sih perbedaan dari atau upgrade mobil ini teman-teman. Nah, untuk mobil ini teman-teman, kalau kita perhatikan dari sisi berat aja dulu deh ya. Ini keduanya memiliki dimensi yang sama ya, hampir sama lah kira-kira ya teman-teman. Tuh lihat, mirip sekali sih. Untuk dimensinya mirip ya. Kemudian tingginya juga
Oh, mengejutkan sekali ya. Ini sama loh tingginya teman-teman. Iya sih. Cuman untuk dari sisi berat teman-teman, untuk sisi berat tahun 99 ini ya, Honda Civic Type R 99, Honda Civic Type R EK9 ini jauh lebih berat ya. Castingannya mungkin dia bahannya lebih tebal gitu mungkin dari versi yang sebelumnya ya. Kalau kita perhatikan di sini tuh, dia lebih tebal teman-teman, makanya ini lebih berat ya, sedikit lebih berat teman-teman. Nah kalau kita perhatikan dari detail ya, kita nggak usah ngomongin perbedaan usia dari kedua mobil ini dulu ya. Kita akan lihat secara umum saja castingan dari mobil Hot Wheels tahun 2013 dan tahun 2021. Nah di sini kalau kita perhatikan dia diberi detail lampu, bagian lampu dan bagian logo. Ini sama ya. Ini sama dengan versi yang sebelumnya teman-teman, 2013. Cuman kok saya rasa ini lebih cakep gitu ya, untuk detailingnya lebih natural ini teman-teman. Nah kalau ini kan gede, selain gede dia juga kayak kurang rapi gitu ya teman-teman ya. Tapi overall sih oke banget sih. Cuman di sini nggak ada detail seperti lampu sen dari mobil Honda Civic EF ini ya. Oke, dari sisi depan seperti ini teman-teman, dan di bagian kaca kalau kita perhatikan di situ juga ada detail semacam wiper ya, wiper gitu. Ih cakep sih ini. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan. Nah ini dia cakepnya dari mobil ini teman-teman, saya suka sekali sih. Ini meskipun tahun 99 ya, tahun 90-an lah gitu ya. Cuman untuk dari sisi garis desainnya ya 2022 ini masih sangat oke loh teman-teman. Kalau kita perhatikan dia jalan di jalanan umum di Indonesia gitu ya, ini dua-duanya masih mengikuti gitu ya dengan zaman sekarang ini teman-teman. Nah kalau kita perhatikan keduanya ini memiliki bagian interior warna yang sama ya, warna merah teman-teman. Dan ini juga sama-sama setir kanan ya. Dan mengejutkannya juga bagian dalamnya mirip teman-teman, sama ya. Mirip sih, bukan sama sih, mirip ya. Dan di sini cuman dia tidak diberikan detail seperti yang ada pada pendahulunya. Ini ada detail lampu sen ya di bagian sisi kanannya, dan tidak ada garis hitam juga di sebelah sini. Wah ini kalau ada gila sih, keren banget sih ini. Untuk detail bagian handle pintunya ini ada ya, ada, cuman dia polos aja, tidak diberikan cat gitu teman-teman. Tuh kalau kita perhatikan lebih dekat seperti itu, ini ganteng sih. Dan yang saya suka juga dari model rim ya, atau rodanya, ring rodanya ini bagus sekali sih. Saya suka sekali dengan bentuk-bentuk ring roda seperti ini teman-teman, mantap sih ini ya. Kemudian kita geser ke sisi bagian belakang. Wah ini dia teman-teman perbedaan dari kedua mobil ini ya. Dari sisi belakang ini jauh lebih lengkap ya, jauh lebih lengkap lah, lebih cakep sih. Sini detailnya udah dapat semua ya, kita udah dapat detail lampu belakang seperti ini. Kemudian di sini juga ada logo Type R, dan ini legend banget ya, logonya juga kayaknya yang sekarang juga hampir sama dengan ini ya, untuk mobil Honda Civic Type R-nya. Kemudian di sini juga ada detail plat nomor, cuman di sana ditulis Hot Wheels ya. Ada logo Hot Wheels. Saya suka sekali kalau misalnya Hot Wheels itu naruh logonya di bagian ini aja gitu ya. Kadang-kadang kan ditaruh di samping gitu ya. Itu sangat mengganggu sih, nggak real banget gitu ya. Kalau ditaruh di belakang gini, cakep sih. Tuh. Di bagian sini juga ada logo Hondanya. Cuman di bagian kaca belakang ini tidak memiliki detail wiper teman-teman. Di sini juga ada spoiler ya. Ini mirip dengan yang dahulunya teman-teman. Ada spoiler juga. Kemudian di sisi sebelah kiri hampir tidak ada perbedaan dengan sisi sebelah kanan, cuman di sini ada penambahan pengisian lubang bahan bakar gitu ya. Tuh, hampir sama ya. Oke, kemudian di sisi atasnya dia tidak memiliki sunroof seperti kakaknya, hanya polos saja. Kemudian kalau kita geser ke bagian bawah, ini plastik teman-teman untuk materialnya. Nah di sini ada kodenya 99 Honda Civic Type R EK9 GRX
GRX 62 ini juga kodenya sama ya, ini kemungkinan castingan pertama ya, tahun 2020 Mattel. Keren sih, mantap teman-teman. Untuk secara umum ini warnanya nampak sama ya, putih ya, namun kalau kita perhatikan secara lebih detail gitu, untuk bagian warnanya sendiri yang tahun 90-an ini yang di atas ya, yang Honda Civic EF, dia lebih cenderung kucel warnanya teman-teman. Saya nggak tahu ini apakah karena faktor usia atau memang warnanya begini ya, putihnya warnanya ini nggak terlalu putih sekali ya gitu ya, kayak putih tulang gitu teman-teman. Sedangkan untuk yang Honda Civic Type R EK9 ini dia bener-bener putih gitu ya, putihnya putih menyala gitu teman-teman. Dan meskipun mereka memiliki perbedaan yang cukup jauh ya, 9 tahun atau 10 tahun lah kita bulatkan, tapi desainnya sumpah ini darah Honda Civic-nya itu memang mengalir sekali sih ya. Kental sekali gitu ya, gennya itu mantap sih ini keduanya. Nah, kalah ganteng loh ini teman-teman tuh, cakep ya. Yang ini juga mobil-mobil hatchback seperti ini tuh gila, cakep banget teman-teman. Oke teman-teman, itu saja mungkin video unboxing dan komparasi dari kedua mobil yang memiliki tahun pembuatan yang sangat berbeda jauh ya, sekitar 9 tahun. Dan ini saya rasa masih sama-sama oke keduanya ya. Gila, ini cakep sekali sih, good lah. Itu saja teman-teman untuk update video Scooterpedia kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kemudian bagi kalian yang ingin mengunjungi Instagram kami di scooter_pedia teman-teman. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.